warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bagus. Kalian selalu bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Bertemu lagi pada hari ini bersama Ibu Rahmi. Pada kesempatan kali ini kita berada di kelas 5. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Angkat tangannya, lalu kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqna fahma. Amin. Nah, selesai sudah kita berdoa, lalu ibu akan mencek kehadiran kalian semua. Yang namanya ibu sebutkan, kalian angkat tangan dan sebutkan hadir. Yang pertama, Ahyatun Najiyah, Eka Yuliani, Muhammad Ilmi, Norjanah. Ya, alhamdulillah kalian berhadir semua dalam pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang kedua, dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Langsung saja kita masuk ke materi pada kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, ilmu pengetahuan alam tentang penyebab gangguan pernapasan. Langsung saja ke materinya. Udara bersih bagi pernapasan manusia. Coba anak-anak lihat gambar di samping ini. Apakah udara pada gambar terlihat bersih? Iya. Asap kendaraan merupakan penyebab dari polusi yang paling mudah untuk kita temui. Hal ini karena kendaraan merupakan alat transportasi yang siapa saja mempunyainya, baik mobil ataupun kendaraan bermotor. Asap kendaraan merupakan salah satu faktor penyumbang polusi udara yang sangat besar. Asap kendaraan yang setiap hari diproduksi oleh miliaran kendaraan setiap detiknya akan sangat menyebabkan polusi udara. Oleh karena itulah, kita sering mendapati bahwa daerah pedesaan udaranya lebih bersih dan sehat daripada udara di perkotaan. Asap kendaraan dapat mengganggu pernapasan kita. Oleh sebab itu, udara yang bersih sangat penting bagi pernapasan. Penyebab gangguan pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia jika terganggu akan menyebabkan terjadinya gangguan atau penyakit dan membuat rasa tidak nyaman ketika bernapas. Gangguan pernapasan adalah kondisi yang berpotensi mengancam jiwa di mana paru-paru tidak dapat menyediakan cukup oksigen ke dalam tubuh seseorang. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan manusia adalah sebagai berikut. Sebelum Ibu lanjutkan, anak-anak pada tahu nggak
apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan pada manusia? Iya, dari kalian sudah ada yang tahu dan ada yang belum tahu. Langsung saja Ibu jelaskan kembali. Faktor yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi yang baru lahir atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga membutuhkan alat bantuan untuk bernapas. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap terciptanya udara segar yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Lingkungan yang kotor seperti asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir adalah faktor penyakit. Penyakit pernapasan biasanya disebabkan oleh gangguan pernapasan yang sering dialami, bahkan sampai tahap yang harus disembuhkan. Gangguan pernapasan dapat berasal dari internal atau dari dalam maupun dari eksternal atau dari luar. Namun pada umumnya adalah karena faktor eksternal atau faktor dari luar. Misalnya kebiasaan atau gaya hidup yang tidak baik. Banyak sekali penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan. Apa saja ya? Contoh penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan adalah influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Wah, mengerikan ya. Itu dia betapa pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video pendek yang ada di sebelah ini. Simak dengan baik-baik ya. Gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Atau pernah nggak sih hidung kamu mampet karena pilek? Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan kita, yang disebut juga penyakit pernafasan. Kalau penyakit pernafasan, itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia, Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kata ibuku, dapat dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas seperti ayam. Jika masuk ke tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini menular ke kita kalau bersentuhan langsung dengan unggas yang terinfeksi, atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang mengering dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Pasti kalau perokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya, Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah.
Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak, Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi anak kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernafasan kita. Ya, seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok dan tidak sering berada di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sapu tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga teratur. Oh, aku rasa aku mengerti sekarang. Nah, anak-anak, itu tadi dia penyakit yang ditimbulkan dari udara yang tidak bersih. Tidak terasa, pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir. Semoga kalian dapat memahaminya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Angkat tangannya dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Iya. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir jugalah pembelajaran kita pada hari ini. Kalian jangan lupa belajar di rumah ya, dan selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.